Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Ya, kali ini Ibu harap kalian sehat selalu ya dan diberi semangat untuk belajar. Sebelum memulai kegiatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Iya anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Syaiful, sakit ya? Oke, Syaiful saja ya, yang lainnya hadir ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi setelah materi yang sebelumnya Ibu sampaikan. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada tujuan pembelajaran sebelumnya kita akan terdapat dua tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya tentang menganalisis struktur dan kaidah kebiasaan teks editorial. Nah, sedangkan sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua, yaitu setelah kalian menganalisis struktur dan kaidah kebiasaan teks editorial, kalian Ibu minta untuk membuat atau menyusun teks editorial itu berdasarkan struktur dan kaidah kebiasaannya secara baik dan benar. Nah, sekarang sebelum memasuk materi, maksudnya sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya atau alangkah baiknya Ibu bertanya dulu nih terhadap kalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, mari kita belajar bersama dan membuka buku bahasa Indonesianya. Iya anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah atau mungkin bisa dinamakan cara yang efektif atau cara yang praktis untuk membuat atau menyusun teks editorial itu. Nah, di sini sebelum kalian menyusun teks editorial sendiri, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah yang baik. Nah, langkah-langkah yang di sini yang pertama itu bisa diawali dengan kalimat inti. Nah, di kalimat inti sendiri ini berisi dari 2 paragraf saja. Nah, mungkin kalian nanti bisa membuat 2 paragraf terlebih dahulu jika kalian belum memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Nanti kalian berlatih 1 atau 2 proses atau beberapa, nanti kalian bisa membuat paragraf pertama yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, setelah kalian membuat paragraf pertama dari 2 paragraf tadi, kalian harus merancang untuk menangkap perhatian pembaca. Jadi di sini kalian harus memulai sebuah pernyataan atau pertanyaan yang mungkin mempunyai makna pada sebuah kutipan atau kalimat yang meringkas seluruh isi editorial itu sendiri. Mungkin di sini kalian dapat menyampaikan argumentasi kalian dengan jelas seluruh isi, mungkin berangkat dari tujuan yang mendukung opini. Nah, opini ini harus berdasarkan fakta-fakta yang ada ya anak-anak. Nah, kalian setelah membuat 2 paragraf tadi, kalian juga harus menyampaikan opini kalian dari awal hingga akhir, tetapi juga harus terdapat paragraf atau terdapat suatu fakta yang mendukung pada opini tersebut. Nah, setelah langkah yang pertama tadi, sekarang Ibu jelaskan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini bahwa pembaca larut dengan penjelasan yang objektif mengenai topik yang dibahas. Nah, di sini sangat penting nih anak-anak. Jadi kalian setelah tadi yang pertama, setelah kalian membuat kalimat inti yang terdiri dari 2 paragraf, kalian juga diminta untuk membaca atau mungkin mempengaruhi lah ya kata lainnya, mempengaruhi pembaca supaya larut atau supaya ikut tertarik dalam topik yang kalian bahas nanti. Nah, tadi
permasalahan yang kedua, maksudnya langkah-langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini berisikan paparan argumentasi yang berseberangan terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin kalian dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menentang pendapat Anda. Maksudnya kelompok-kelompok yang menentang pendapat Anda ini mungkin opini harus disesuaikan dengan objektivitas atau harus disesuaikan dengan realitas yang ada, sesuai dengan fakta. Nah, mungkin di sini juga terdapat hal-hal yang positif, tidak mengandung sara ataupun tidak mengandung hal-hal yang menyimpang lainnya atau menyakitkan hati seseorang. Nah, di sini teks editorial sendiri harus berisi opini atau argumentasi yang mendukung berupa fakta-fakta suatu objektivitas. Nah, kalian harus memaparkan argumentasinya itu sesuai mungkin kalau dalam teks berita itu kan ada mungkin kayak hal-hal yang mengandung sifat atau tidak langsung kita utarakan atau mungkin kita menyampaikannya hanya berupa makna atau makna konotasi. Nah, jadi di sini kalian harus juga mementingkan satu objektivitas, yang kedua adalah faktanya. Nah, tadi ya ketiga langkah-langkah mungkin bisa membantu kalian untuk membuat apa saja nanti struktur dan kaidah kebahasaan setelah kalian memahaminya. Setelah itu nanti kalian membuat teks editorial berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Nah, ini yang keempat adalah paparkan alasan dan bukti yang Anda miliki yang mampu menyerang pihak lawan. Maksudnya menyerang pihak lawan tuh harus mungkin secara kuat, kita harus mendasari bahwa opini yang kita sampaikan itu bersifat menguatkan atau bersifat mungkin tidak menjatuhkan atau mungkin tidak menentang pihak lawan atau sejenisnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus menyertai alasan dan bukti yang akurat. Nah, yang kelima itu langkah-langkahnya. Yang kelima, nyatakan solusi yang Anda tawarkan dengan jelas. Maksudnya di sini nyatakan solusi, kita juga harus menyatakan solusinya. Jadi di mana kita setelah membuat teks editorial itu atau permasalahan isu tidak hanya berupa permasalahan saja, tetapi kita juga harus menemukan solusinya. Nah, solusinya di sini kalian pikirkan terlebih dahulu apakah solusi ini layak atau pantas untuk dijadikan solusi atau bahan penyeimbangan atau bahan penguat untuk kita jadikan suatu tindakan pada permasalahan itu. Nah, sekarang yang keenam nih. Yang keenam langkah-langkahnya yaitu simpulkan teks editorial itu dengan satu kalimat yang tajam. Nah, di sini maksudnya satu kalimat yang tajam itu harus menguatkan. Nah, di sini teks editorial itu kan tentang permasalahan isu ya. Nah, permasalahan isu anak-anak. Jadi kalian harus membuat teks editorial itu bersifat tajam. Nah, maksudnya bersifat tajam di sini tuh kalimatnya harus mendukung, kalimatnya tuh harus berisi tentang isu yang mungkin terjadi pada saat ini. Nah, seperti itu. Terus yang ketujuh maksudnya, maaf ya anak-anak, yang ketujuh itu periksa kembali tulisan. Nah, sebelum kalian mengumpulkan lembar kerja nanti yang ibu berikan kepada kalian, jangan kaget ya anak-anak, ini nanti setelah kalian melihat atau mendengar atau memahami langkah-langkah bagaimana cara menyusun teks editorial, kalian ibu minta untuk membuat juga. Jadi jangan khawatir, kalian pasti juga ada keterampilannya setelah mengetahui apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaannya itu teks editorial. Nah, sekarang yang terakhir
Yang terakhir itu tipsnya dari ibu nih. Jika kalian akan membuat teks editorial itu, kalian juga memerlukan atau harus memperhatikan. Yang pertama itu jangan menggunakan kalimat yang sama secara berulang-ulang. Nah, di sini ibu sarankan ya, kalian nanti setelah membuat topik tentang permasalahan atau tentang suatu isu yang ada, kalian juga harus mementingkan bagaimana kalian juga membuat antara kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya itu harus runtut. Maksudnya runtut di sini tidak mungkin tidak berulang-ulang penyampaian pendapatnya. Jadi pembaca sendiri itu merasa tertarik dengan opini yang Anda sampaikan. Terus yang kedua itu saran dari ibu, tipsnya itu pilihlah judul yang memikat. Nah, bolehlah yang judul yang memikat. Jadi di sini kalian sesuaikan dengan isu atau masalah yang ada pada zaman sekarang. Misalnya sekarang kan lagi isu-isunya itu tentang wabah corona. Nah, mungkin kalian juga bisa membuat topik tentang wabah corona, tetapi tidak hanya judul atau topik yang biasa-biasa saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman atau bersifat memikat. Nah, tadi ya tips yang mungkin bisa membantu kalian sebelum kalian menyusun langkah-langkah membuat teks editorial. Nah, sekarang ibu sampaikan juga kepada kalian, setelah kalian memahami langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita pahami untuk menyusun teks editorial itu, sekarang ibu minta untuk kalian membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 anak atau 2 orang saja. Nah, dalam kelompok kecil itu ibu nanti akan memberikan lembar kerja, nanti kalian bisa mengerjakan pada lembar kerja yang ibu sediakan ini untuk kalian diskusikan kepada kelompok kecil Anda tersebut. Nah, sebelum ibu bagikan, ibu akan menayangkan mungkin sebuah video lah ya, sebuah video yang mungkin nanti bisa kalian akses sendiri lewat YouTube atau lewat Google yang lainnya. Nah, di sini ibu akan menayangkan tentang video yang berisi TNI mungkin atau bisa disebut dengan terima kasih TNI ya. Nah, di sini video itu berisi tentang pasca aksi 22 Mei, ajakan damai dan dukungan ke TNI Polri terus mengalir. Nah, ibu akan menayangkan video tersebut. Jadi kalian nanti ibu minta untuk menganalisis struktur bukan menganalisis tapi membuat. Nah, membuat atau menyusun teks editorial berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, setelah kalian mungkin ibu ini nanti ngasih kalian waktu untuk melihat video yang ibu tayangkan selama berapa menit ya kira-kira ya, 10 menitan atau enggak ya, mungkin berkurang lah ya, 5 menitan kalian bisa menyaksikan video yang ibu tampilkan. Setelah itu nanti kalian salurkan pendapat kalian ya. Itu tadi video yang ibu tayangkan. Jadi setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian bisa berargumentasi apa isi video itu? Kesimpulannya ya, Aura gimana? Iya, betul. Kesimpulannya pada video itu di dalamnya adalah bagaimana sih kita harus berterima kasih kepada jasa-jasa para TNI, bagaimana kita harus menyatakan aspirasi kita kepada TNI sebagai mungkin tindakan TNI yang sekarang lagi viral-viralnya. Nah, seperti itu. Jadi isi dalam video tersebut bisa diutarakan kalian nanti ya. Terima kasih atas pendapatnya ya, Aura. Nah, sekarang ibu minta kalian tadi ya berkelompok secara 2 orang saja. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, sekarang ibu bagikan lembar jawabannya. Setelah itu kalian harus
membuat tabel ya, mungkin tabel kecil-kecilan nanti di sini kalian isi tabel tentang tadi ya, strukturnya apa saja, ada 3 kan tadi strukturnya. Nah tadi strukturnya tentang yang pertama pernyataan pendapat itu nanti pada video tadi itu seperti apa, terus nanti yang ketiga struktur sampai yang ketiga. Nah seperti itu ya anak-anak. Jadi ibu minta kalian menganalisis atau membuat sesuai tayangan video yang ibu sampaikan tadi. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan atau membuat lembar kerja sesuai perintah ibu tadi, nanti ibu beri waktu mungkin sekitar 5 menitan untuk mengerjakan. Jadi habis itu nanti kalian bisa mengumpulkan tugas kalian itu. Nah setelah ini ibu sampaikan lagi bahwa kalian harus sungguh-sungguh belajar. Jadi dalam pemberian materi ibu ini, jika ada mungkin kekeliruan atau mungkin kesalahan, itu adalah latar belakang manusia pada umumnya, tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan. Bagi kalian yang belum paham atas materi yang ibu sampaikan, bisa dipertanyakan apakah ada yang belum paham. Jika sudah paham, ibu berterima kasih ya kepada kalian. Ya sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.